Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pendahuluan, latar belakang masalah. Sejarah merupakan kisah tentang perkembangan masyarakat yang berlalu bersama dengan berputarannya waktu. Demikian pula dengan budaya. Apabila masyarakat tidak mengalami perubahan, maka masyarakat tersebut tidak bersejarah. Perubahan dari zaman ke zaman merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi kajian hukum, sejarah, dan budaya. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayaran-pelayaran yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Lanjut. Pembahasan. A. Proses Islamisasi di Indonesia. Sejak abad ke-8, perdagangan Arab Muslim sering berlayar dan melakukan perdagangan dengan Cina. Di sana mereka membangun koloni tersendiri. Ketika itu, kerajaan Sriwijaya berada dalam puncak kejayaannya. Armada yang berlayar ke Cina sempat singgah di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, terutama Jambi dan Palembang. Dari perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah sebagaimana berikut. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-13 Masehi tanpa mengkaitkan kedatangan Islam dengan suatu pendekatan dan analisis tertentu. Pendapat kedua, mencoba melihat dan menganalisa situasi perdagangan maritim dengan keterlibatan orang-orang muslim dari berbagai etnis dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa Islam datang di Indonesia pada abad 7-8 Masehi. Lanjut. Mengenai pendekatan dan analisa data-data historis, dapat dikatakan bahwa abad 1 Hijriah atau Min 8 Masehi adalah proses awal dari perkembangan Islam di Indonesia yang kemungkinannya disebarkan melalui 3 hal. Yang pertama, melalui pedagang-pedagang muslim yang masuk ke Indonesia. Kedua, mubalik secara individual yang dimotivasi oleh keimanan dan keikhlasan untuk menyampaikan yang ma'ruf dan melarang mungkar tanpa tujuan apa-apa. Yang ketiga, mubalik yang dikirim khusus oleh penguasa Islam secara formal oleh khalifah dengan tujuan menyebarkan agama Islam sebagai agama fitrah. Penerima Islam daerah-daerah di Indonesia memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, bukan penguasa, kemudian berkembang dan kemudian diterima oleh lapisan masyarakat atas atau memasuki struktur penguasa. Kedua, Islam langsung diterima oleh masyarakat kalangan atas, para pengusaha kemudian berkembang kepada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Syifa. Adapun cara atau metode secara umum dalam penyaluran Islam atau Islamisasi terhadap dua kelompok masyarakat, yakni kalangan bangsawan atau raja dan masyarakat biasa atau rakyat yang didasari perdamaian. Menurut Uka Chandra Sasmita, metode-metode Islamisasi yang berkembang di Indonesia ada 6 sebagai berikut. Yang pertama, metode perdagangan pada taraf permulaan. Islamisasi melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 oleh para pedagang muslim asal Arab, Persia, dan India. Yang kedua, metode perkawinan dari segi ekonomi. Para pedagang memiliki status sosial yang lebih baik dari pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik menjadi istri-istri pedagang itu atau sebaliknya. Yang ketiga, metode tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosof yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, pendidikan Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren ataupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Yang kelima, metode kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang keenam, metode politik di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Yang kelima, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. B. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, masa kerajaan Islam. Islam yang menyangkut pelaksanaan syariat atau ajaran-ajaran agama dikenal dengan adanya beberapa mazhab yang masyhur, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanbali. Praktek kehidupan beragama pada kerajaan-kerajaan yang terlihat coraknya juga pada upacara-upacara yang dilaksanakannya, terutama yang bersifat keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra Miraj, Hari Asyura.
Salah satu bentuk atau indikasi bahwa umat Islam memiliki perhatian terhadap kelancaran beribadah, silaturahmi, dan lain-lain adalah tiap kota pusat kerajaan-kerajaan Islam serta bandar-bandar perniagaan dilengkapi dengan masjid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danu. 2. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. 2. Masa Orde Lama hingga Reformasi. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan bangsa Indonesia. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosialisasi budaya dan berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Politik hukum masa Orde Baru seperti termaktub dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (SAP MPR), yaitu garis-garis besar haluan negara GBHN sejak 1973, 1978, 1983, dan 1988, kurun waktu 1973 sampai 1998, pembangunan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Dinamika politik hukum Islam di Indonesia, peralihan kekuasaan dan pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru ditandai dengan turunnya Soekarno dan kursi presiden pasca kudeta G30 SPKI. Selanjutnya, sampai saat ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama dan Impres Nomor 1 1991 tentang kompilasi hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980 sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan perkembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan kemajuan Indonesia yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, kesimpulan, menyimak perjalanan sejarah transformasi hukum Islam, syarat dan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis, dan yuridis pada kenyataan hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik itu melalui saluran infrastruktur, politik maupun suprastruktur, seiring dengan realitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.